Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 988 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Akhir pada chapter yang lalu terbilang sukses menumbuhkan ekspektasi tinggi. Bulan purnama yang terlihat dengan jelas menjadi tanda di mana suku Ming akan segera memasuki mode sulong. Di Pulau Onigashima ada cukup banyak anggota suku Ming, sehingga kekuatan tempur mereka dalam mode sulong benar-benar memberikan dampak besar pada perang ini. Chapter kali ini dimulai dengan menampilkan Kaido dalam wujud naga yang sedang membicarakan soal sulong. Dia tahu bahwa pada malam bulan purnama, suku Ming bisa memasuki mode sulong. Bukannya khawatir, Kaido malah tertawa. Sang makhluk terkuat itu merasa sama sekali tidak ada yang perlu ditakutkan dari mode sulong. Sepertinya Kaido malah penasaran dengan apa yang bisa suku Ming lakukan saat mereka dalam mode sulong. Melihat kebiasaan Kaido dalam mengumpulkan anggota kuat, ada kemungkinan bahwa telah terlintas dalam pikiran Kaido untuk mengalahkan suku Ming tanpa membunuh mereka, kemudian menangkap dan membuat mereka tunduk kepada Kaido. Kaido memang sangat suka mengumpulkan kru kuat yang bertemakan hewan buas. Semua suku Ming telah memasang wajah serius dan akan memasuki mode sulong. Tapi sebelum mereka bertransformasi, datang segerombolan orang yang dipimpin oleh Jack. Di antara pasukan yang dibawa oleh Jack, ada satu yang paling mencolok. Tampak sosok makhluk dengan visual seperti monster, di mana dia memiliki badan besar dan gigi taring. Rupanya, makhluk tersebut adalah salah satu dari Numbers yang bernama Nanaki. Nanaki mewakili angka 7. Sampai sejauh ini, telah ada 2 Numbers yang diperlihatkan wujud aslinya. Beberapa chapter yang lalu diperlihatkan Hacha yang merupakan Numbers nomor 8, dan sekarang diperlihatkan Nanaki yang merupakan Numbers nomor 7. Di sana, Jack mengatakan bahwa dia tidak menyangka para samurai benar-benar akan melakukan penyerangan. Apalagi menyerang Kaido dengan tiba-tiba benar-benar perbuatan yang sama sekali tidak terpikirkan oleh Jack. Jack juga merasa bersalah atas apa yang terjadi, karena menurut pemahaman Jack, dia bersama para anak buah Kaido lain telah lalai sehingga keadaan menjadi seperti ini. Dalam rangka menebus kesalahan, Jack tidak akan membiarkan musuh mendekati Kaido lagi. Dengan kekuatan yang dia miliki, Jack tampak percaya diri untuk melawan musuh. Melihat sosok Jack, Nekomamushi dan Inuarashi kembali teringat kenangan buruk yang berhubungan dengan Jack. Tempat tinggal suku Ming yang berada di Pulau Zou pernah dirusak oleh Jack. Bahkan Jack adalah pelaku utama atas buntungnya satu tangan Nekomamushi dan satu kaki Inuarashi. Bisa dibilang, dosa Jack terhadap suku Ming sudah sangat besar. Raizo juga angkat bicara, di mana dia berkata bahwa dirinya adalah orang yang waktu itu dicari oleh Jack. Raizo masih hidup sampai sekarang karena seluruh suku Ming sepakat untuk menyembunyikan Raizo dan berbohong kepada Jack. Sang ninja itu bertekad untuk membalas perbuatan Jack berkali-kali lipat. Nekomamushi, Inuarashi, dan Raizo siap untuk menghabisi Jack demi membalaskan dendam. Namun, sebelum itu terjadi, Blackback dan Rody dari Guardians meminta mereka untuk fokus melawan Kaido saja. Setelah itu, 2 Guardians tersebut memasuki mode sulong bersama-sama. Begitu juga dengan 3 Musketeer yang terdiri dari Giovanni, Sicilian, dan Concelot yang serentak memasuki mode sulong. Semua anggota suku Ming kemudian telah bertransformasi. Mereka siap melawan Jack beserta pasukannya agar Sarung Pedang Merah tetap fokus menghadapi Kaido. Melihat pemandangan mengerikan di mana suku Ming bersiap untuk mengamuk, Jack sama sekali tidak gentar. Komandan bencana yang satu itu malah membangkitkan semangat para anak buahnya agar tidak ragu melawan suku Ming, karena mode sulong tidak akan bertahan lama. Meski mode sulong tidak bertahan lama, tapi jika dimanfaatkan dengan efektif, kekuatan mereka bisa sangat mengerikan. Melihat Carrot saja bisa menggila di Arc Walking Island saat memasuki mode sulong, para Guardians dan 3 Musketeer pasti lebih kuat, apalagi Nekomamushi dan Inuarashi yang merupakan pemimpin suku Ming. Cerita beralih memperlihatkan tempat di mana Big Mom berada. Melihat kekacauan di atas, Big Mom tahu mereka telah mulai bertempur. Di tempat King dan Queen berada, mereka berdua yang sedang berdiri di samping Momonosuke pun sadar akan kekacauan di atas. Queen kaget saat tahu ternyata Jack sudah berada di atas. King menanggapi perkataan Queen dengan bilang bahwa Jack lebih bisa membaca situasi ketimbang Queen.
Sementara kedua komandan bencana itu berbincang, tiba-tiba Shinobu muncul dan berusaha melepas rantai yang mengikat Momo. Namun, rantai yang terlalu kuat itu membuat Shinobu tidak bisa melepaskannya, sampai akhirnya ketahuan oleh King. Dengan cepat, King menangkap Shinobu dan melemparnya sampai membentur dinding. Orang-orang khawatir melihat kegagalan Shinobu, tapi hal mengejutkan pun terjadi. Rantai yang mengikat Momo putus secara misterius. Kemudian Momo melayang di udara sehingga membuat orang-orang menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Momo melayang jauh, King terbang dengan cepat untuk menendang tubuh Momo. Namun, King ditendang balik oleh seseorang yang tidak terlihat. Ternyata itu ulah dari Sanji yang telah menggunakan Raid Suit dan mengaktifkan mode kamuflase. Sanji pun memperlihatkan wujudnya dan membuat orang-orang kaget. Dia segera melempar Momo ke arah Shinobu dan dia juga memuji keberanian Momo yang mengaku sebagai anak dari Kozuki Oden. Meski berhasil menolong anak itu, tapi Sanji sendiri berada dalam bahaya. King telah bertransformasi menjadi Pteranodon dan menusuk Sanji dengan paruh besar miliknya. Sanji tak bisa lari karena tusukan tersebut membuat tubuh Sanji terus terdorong bersama King sampai menghantam bangunan. Luffy yang melihat itu bahkan mengakui serangan King benar-benar dahsyat. Apakah setelah ini Sanji akan melawan King? Sepertinya begitu, karena Sanji tidak mungkin tinggal diam setelah diserang oleh King. Namun, sepertinya Zoro akan datang membantu Sanji. Meski mereka berdua tidak akur, tapi dalam keadaan seperti ini mereka pasti bisa bekerja sama. Kerjasama Sanji dan Zoro bisa membuat King kerepotan. Kemudian, Luffy meminta Yamato untuk pergi ke tempat Momo dan Shinobu. Luffy berkata bahwa Yamato harus menjaga Momo. Sebagai orang yang terobsesi menjadi Kozuki Oden, Yamato pun menganggap Momo sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga Yamato akan melakukannya. Tentu itu bukan hal mudah, karena Yamato sedang bertarung melawan ulti. Belum lagi Wushu akan segera datang, sehingga sulit bagi Yamato untuk pergi ke tempat Momo. Sementara itu, Big Mom menerjang ke arah Luffy. Dia juga memerintahkan para anak buah Kaido untuk mengalahkan semua musuh. Big Mom fokus kepada Luffy karena terlalu banyak hal yang telah Luffy lakukan sehingga membuat Big Mom marah. Big Mom menyerang dengan teknik tebasan bernama Ikoku, tapi Luffy berhasil menghindar. Serangan Big Mom pun menembus dinding dan berefek dahsyat sampai cukup jauh. Para samurai terkejut melihat kekuatan Big Mom dan bertanya siapa nenek tua itu. Salah seorang samurai berkata bahwa di luar sana, Big Mom adalah kapten bajak laut dengan kekuatan yang setara dengan Kaido. Beberapa samurai tampak bingung bagaimana mungkin mereka akan menang melawan dua orang dengan kekuatan sehebat itu. Sudah tentu kekuatan Kaido dan Big Mom sangat luar biasa sebagai seorang Yonko. Big Mom di sana melihat Zeus yang telah dibawa oleh Nami. Nami berlari menjauh bersama Zeus, tapi ketika dipanggil oleh Big Mom, mau tidak mau Zeus harus kembali. Walau lebih suka bersama dengan Nami, tapi Zeus tidak bisa melawan perintah Big Mom. Big Mom pun bermaksud menggunakan kekuatan petir Zeus dengan skala besar untuk membunuh Nami. Sebelum itu terjadi, Brook dan Franky datang untuk menolong Nami. Dengan cepat, Brook memotong Zeus sehingga dia terbelah menjadi dua. Kemudian Franky membuat ban belakang motor Kurosai menghantam kepala Big Mom, sehingga Big Mom terjatuh. Sepertinya, dalam chapter depan nanti, Brook dan Franky bersama Nami dan Luffy akan melawan Big Mom bersama-sama. Luffy tak mungkin melawan Big Mom seorang diri, karena dia masih harus menyimpan tenaga untuk melawan Kaido nanti. Nah itu tadi, teori dan review tentang One Piece chapter 988. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.